Jadi Rasulullah memusuhi 3 kategori orang ini. Salah satunya orang yang mempekerjakan orang kemudian dia tidak memberikan upahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bisa bermuajah kembali insyaallah dalam majelis ilmu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dan tak lupa kita patut bersyukur masih bisa dimudahkan langkahnya dari rumah menuju majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah insyaallah sedikit yang kita akan bahas pada malam hari ini semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan selebihnya kita mendapatkan pahala karena menuntut ilmu. Mendatangi majelis ilmu itu luar biasa pahalanya. Jadi baik sedikit ataupun banyak itu sama pahalanya. Itu bahkan bisa jadi yang sedikit itu yang lebih besar pahalanya. Kalau sedikit itu kan berarti meniatkan diri dari rumah menuju ke tempat majelis ilmu itu lebih berat dibandingkan kalau temannya banyak gitu. Kalau temannya banyak ya asal ikut datang bareng-bareng rombongan itu lebih ringan bisa jadi gitu. Tapi kalau sedikit ini hujan, kalau di Polari itu hujan tadi. Jadi deres lumayan. Jadi alhamdulillah pas mau berangkat lumayan terang. Tapi pas di sini di tengah-tengah jalan hujan lagi. Alhamdulillahnya tapi sedikit aja. Melewati hujan, sampai sini ternyata terang. Itu kalau niatnya kita diawali dengan niat yang kuat, hujan sedikit kan, hujan kok paling yang datang sedikit gitu. Nanti itu yang menjadikan pahala kita berkurang jadinya. Tapi alhamdulillah insyaallah kita bermuajah di sini dalam majelis ilmu dan semoga bermanfaat. Dan pada kajian malam hari ini hal yang ingin saya sampaikan yaitu terkait muamalah perihal kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bekerja atau punya pekerja. Jadi bekerja atau punya pekerja mestinya harus paham tentang ilmu muamalah ini. Karena bisa jadi yang selama ini kita lakukan bisa jadi keliru, atau kita melihat orang lain kok begitu sistemnya, caranya bekerja atau mempekerjakan orang. Nanti kita akan bahas di sini. Kira-kira secara syariah itu hukum tentang mempekerjakan orang atau bekerja itu seperti apa harusnya gitu. Kan bisa jadi ada kalanya misalkan rame es teh ya. Rame orang jualan es teh di booth-booth jalan-jalan itu. Bisa jadi es teh jumbo ya. Kalau di sini 3.000-an, kalau di Kalimantan 5.000. Hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi kalau ada orang Kalimantan ke sini itu ngelihatnya murah banget gitu. Karena biasanya udah mahal di sana. Bisa jadi orang-orang yang punya bisnis es teh itu mempekerjakan orang itu dengan cara bagi hasil. Bagi hasilnya kamu jaga stand ini, kemudian
dapatnya berapa nanti dibagi. Artinya tidak menentu pekerja tadi mendapatkan gaji tetap, tergantung yang jual, yang laku gitu. Lakunya berapa ya nanti ya tergantung itu gajinya. Berarti tidak ada ketetapan gaji yang konsisten. Seperti halnya karyawan-karyawan pabrik itu kan gaji per bulannya sudah ditetapkan, per bulan berapa itu jelas. Tapi ada kalanya pebisnis sekarang itu menggunakan sistem yang semacam tadi, bagi hasil ceritanya. Jadi tenaga kerja itu masuknya dalam kategori faktor produksi. Problemnya itu menyangkut pengupahan tadi. Upahnya itu kadang sistem yang tidak jelas. Artinya tidak ada ketetapan yang pasti. Oleh karena itu, setiap sistem ekonomi itu punya pandangan yang berbeda-beda. Nanti kita bahas ada sistem Islamnya seperti apa, kemudian sistem sosialisme seperti apa. Sosialisme itu ibaratnya komunis, Cina, Vietnam itu sistem sosialis komunis. Kemudian ada sistem kapitalisme, itu di banyak negara biasanya kapitalisme itu. Lalu bagaimana dengan Islam? Yang pertama, sistem ekonomi tentang kapitalisme atau Ra'sumaliyah, tentang Ra'sun mal, berarti kepala yang dipenuhi uang aja, mikirnya uang. Transaksi pengupahannya atau ijaratul ajir. Ijarah itu sewa menyewa, ajir itu ya orang yang disewa. Itu dikaitkan langsung tentang transaksi jual belinya. Seperti tadi, jual belinya per hari ini laku berapa? Misalkan lakunya 500.000. Jatah dia misalkan 10%. Berarti kalau 500.000 dari 10% dari 500.000 berarti 50.000 ya. Gaji dia per hari itu 50.000. Contohnya begitu. Hari berikutnya ternyata sepi karena hujan, cuma dapat 100.000. Berarti gaji dia pada hari itu 10%-nya cuma 10.000. Hari berikutnya ternyata lebih sepi lagi, cuma laku misalkan 10.000. 10.000 dibagi 10% berarti 1.000 gaji dia. Itu per hari. Padahal waktu yang dia curahkan itu mungkin dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam, waktunya sama, cuma gajinya berbeda atau upahnya, imbalannya berbeda, tergantung jual belinya, lakunya itu. Itu. Jadi upah atau ujroh, istilah Arabnya, bagi seorang pekerja atau ajir itu ditentukan dengan barang yang terjual. Yang dijual itu berapa? Maka muncullah istilah UMR, UMK. Ada UMR, ada UMK atau istilah yang lainnya. UMR itu regional, UMK kabupaten, UMP provinsi, kan gitu. Di setiap wilayah biasanya beda-beda. Karena itu tergantung dari kebutuhan pokok di lingkungan itu kira-kira berapa. Kalau di Gringsing, Batang itu berapa Bapak? 1 juta berapa? 2 juta. Berarti kalau 2 jutaan misalkan, berarti kurang lebih kebutuhan hidup masyarakat di sini habisnya dalam 1 bulan itu kurang lebih ya 2 jutaan. Dari bayar listrik, bayar PDAM, makan, sekolah anak, itu paling enggak ya mentoknya di situ aja. Dia enggak bisa nabung banyak-banyak. Itu. Karena UMR itu sudah dihitung oleh para pebisnis kapitalis, itu sudah sesuai dengan kebutuhannya
masyarakatnya, dan itu mepet, sudah dihitung mepet. Itu seperti di Kalimantan itu UMR-nya 3 juta, sekarang 3.800.000-an. Nah, kalau di sini 2 juta, berarti kan hampir 2 kali lipatnya kan. Tapi di sana biaya tinggi juga, biaya hidupnya. Misalkan tadi ST di sini 3.000, di sana 5.000, hampir 2 kali lipatnya. Nah, jadi UMR itu sesuai dengan keadaan masyarakatnya, kebutuhan hidupnya. Biasanya dihitung mepet, mepet, ngepres. Kecuali orang yang benar-benar nyelengi gitu ya, benar-benar menekan biaya hidupnya, makanya ya dibatasin, kebutuhan-kebutuhan lainnya dibatasin gitu ya. Dia bisa nabung. Misalkan di sini 2 juta. Kemudian apalagi dia ngambil kredit. Kredit per bulan berapa? Bisa 500.000, bisa lebih dari itu. Belum bayar listrik, belum bayar sekolah anak, kebutuhan-kebutuhan makan. Ya hitung-hitungannya hampir ya sama, pres, hampir ya cukup aja gitu. Itu sistem ekonomi kapitalis. Itu sudahlah, upah kerjanya itu dihitung dengan sesuai harga barangnya, kemudian dibatasi dengan upah yang minimalis. Maka ada istilah kalau mau kaya itu jangan jadi pekerja, karena ya sampai kapanpun mentok-mentok itu aja. Ada istilahnya begitu. Ya mau bulan ini, bulan depan ya sama, sudah terhitung nilainya segitu aja. Itu. Maka dari sistem yang semacam itu biasanya muncullah, kalau pekerja ini ya, pekerja pemerintahan ini biasanya ada yang nakal-nakal itu, maka cari yang sampingan, karena sampingannya bisa jadi lebih besar daripada gaji pokok yang sudah pasti itu bulanannya. Contoh saja misalkan kepala daerah itu kan sudah dipastikan gajinya dia itu berapa juta, dan itu kalau dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan ketika kampanye, tidak cukup, hitungannya tidak cukup. Tapi kan ada di sisi lainnya, yang mana ketika tanda tangan satu kontrak, dia dapat tambahan, yang itu gajinya lebih besar daripada pendapatannya lebih besar daripada gajinya. Ya itu sistem ekonomi kapitalis. Dengan sistem yang semacam itu akan menimbulkan kezaliman kalau sistemnya upah tadi sesuai dengan bagi hasil harga jual. Dari pagi sampai sore ternyata dapatnya dikit, gajinya dikit, ya. Waktunya yang dicurahkan banyak tapi hasilnya sedikit. Itu. Maka muncul kezaliman dari mustajir. Mustajir itu ya orang yang mempekerjakannya, ownernya, terhadap ajir, orang yang dipekerjakan. Dan mustajir atau orang yang ownernya tadi bisa seenaknya menaikkan dan menurunkan upahnya. Bisa naikkan, bisa nurunkan. Sesuka hati kalau seperti itu. Besarnya upah itu sebatas untuk kebutuhan minimum tadi. Upah UMR tadi minim saja. Sudah tidak memperhatikan lagi seberapa besar manfaat dari pekerja tadi. Manfaatnya tidak dihitung, ibaratnya begitu. Itu dampak yang bisa ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalis. Lalu ada juga pandangan sistem sosialis atau komunis.
Jadi upah yang diberikan itu sesuai hasil produksi, transaksi ketenaga kerjanya berdasarkan transaksi jual beli. Ya. Ini juga menimbulkan kezaliman. Jika produksinya banyak, maka harga barangnya akan naik, upahnya tinggi. Tapi kalau harga barangnya kecil, upahnya juga kecil. Itu sosialis. Hampir sama dengan kapitalis. Lalu bagaimana dengan Islam? Ini yang akan kita bahas. Kalau dalam Islam, ajir itu yang dipekerjakan tadi tidak akan menukarkan tenaganya kecuali untuk memperoleh barang atau jasa. Kan disewa ya. Orang menyewa orang, ya, orang menyewa orang untuk bekerja. Itu namanya ijaratul ajir. Ijarah ajir. Nah, seharusnya yang menjadi pijakan itu tenaga yang dicurahkan, bukan barang yang dijual. Kalau dalam pandangan Islam, jadi tenaga yang dicurahkan sesuai manfaatnya. Manfaatnya seperti apa? Seperti tadi, orang jaga toko dari pagi sampai sore, baik dia laku ataupun tidak, ya dia kan sudah mencurahkan tenaganya dan manfaat dia terpakai seharian itu. Maka mestinya upah dia juga jelas. Misalkan dalam satu hari itu diupah 40.000, ya udah tetap, baik ada barang yang laku ataupun tidak, yaitu sudah konsekuensi dari orang yang mempekerjakan. Itu akan menjadikan sesuatu itu adil, ya kan? Kalau tadi orang sudah bekerja dari pagi sampai sore, tidak dapat apa-apa, itu yang untung siapa? Yang punya bisnis, kan dia tidak mau nanggung kerugian jadinya. Nah, jadi mustajir itu mengambil tenaga bukan sekedar kebutuhan tenaga, tapi manfaat yang berasal dari tenaga tadi. Jadi dasar penentuan upah dalam Islam itu manfaat yang diberikan. Manfaatnya apa? Kalau kita bilang tenaga, orang yang kuli bangunan tentunya lebih besar harusnya kalau dibandingkan dengan orang yang cuma jaga toko, kan gitu. Ya kan? Karena tenaga kuli bangunan lebih besar. Tapi Islam tidak memandang itunya. Islam memandang manfaat yang dikeluarkan. Jadi manfaat yang diberikan itu semacam apa? Itu yang nanti dihitung dalam pandangan ekonomi Islam. Al-ijarah hiya aqdun alal manfaat bi'iwad. Jadi akad atas suatu manfaat dengan adanya imbalan atau ujroh. Itu ijarah. Sewa menyewa orang tadi. Jadi ijarah atau istilahnya sewa menyewa orang tadi itu maknanya akad atas suatu manfaat dengan adanya imbalan. Orang yang punya bisnis dia mendapatkan manfaat dan kemudian dia memberikan upah. Jadi seperti itu. Ada dalam suatu hadis riwayat Bukhari, lumayan agak panjang, ceritanya begini. 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, ini kata Rasulullah, adalah orang yang telah memberikan baiat kepada khalifah karena aku, lalu berkhianat. Jadi sudah berbaiat lalu berkhianat, itu yang pertama. Kemudian orang yang menjual sebagai budak orang yang merdeka, lalu dia memakan harga atau hasil penjualannya. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi pembahasannya, serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya
sedang orang itu tidak memberikan upahnya. Nah, ini menjadi perhatian. Jadi Rasulullah memusuhi 3 kategori orang ini. Salah satunya orang yang mempekerjakan orang kemudian dia tidak memberikan upahnya. Nah, ini dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nah, jadi kalau kita mempekerjakan orang menjadi karyawan, pegawai, kita harus siap konsekuensinya. Ngasih upah. Nah, itu sudah konsekuensinya. Baik barang itu terjual atau tidak. Itu harus konsekuensinya begitu. Kalau sekarang beberapa beberapa perusahaan tidak mau mengeluarkan upah tetap. Tidak mau mengeluarkan upah tetap, tapi upahnya berdasarkan barang-barang yang dijual. Kalau lakunya banyak ya upahnya banyak, kalau lakunya dikit upahnya juga sedikit. Nah, kalau tidak laku sama sekali ya tidak gajian, kan gitu. Kasihan kan gitu. Nah, sementara tiap hari ada jadwalnya. Tank dari jam 8 misalkan sampai jam 5. Tiap hari begitu saja. Itu kan ada waktu yang dicurahkan, ada waktu yang dimanfaatkan, gitu. Seperti halnya tadi orang jualan es teh, ketika hujan, nah bisa jadi menurun omsetnya, ya kan? Tapi pekerjanya kan tetap dagang, pekerjanya itu tetap jaga, kan gitu, dari pagi sampai selesai, kan gitu. Sementara bagi yang punya bisnis tidak mau menanggung, misalkan tidak mau menanggung waktu yang dicurahkan tadi dengan memberikan upah yang tetap. Nah, ini menjadi kezaliman tertentu atau kezaliman yang terjadi di situ. Nah, kemudian ijarah itu ternyata ada 3 macamnya. Yang pertama tadi ijarah menyewa orang, ya, menyewa jasa orang. Jadi menyewa orang, mengontrak orang untuk menjadi pegawai, menjadi karyawan, menjadi pembantu rumah tangga misalkan, dan lain sebagainya. Itu orang. Yang kedua ada ijarah atas manfaat benda atau barang. Contohnya apa? Menyewa mobil rental. Nah, jadi mobil rental itu ijarah juga. Sewa mobil itu salah satunya. Kemudian sewa ruko, sewa rumah itu termasuk ijarah atas manfaat benda. Tadi orang, kemudian benda, kemudian ada ijarah juga atas perbuatan. Contohnya apa? Jasa dokter. Kita panggil dokter untuk mengobati, itu jasa. Dokternya kan sesuai dengan keahlian dia tidak mengeluarkan apa-apa, kecuali nanti bayar obat saja, gitu ya. Kalau ada obat yang diperlukan. Jasa arsitek itu kan jasanya aja, perbuatannya saja. Dia tidak jualan barang, tapi jasa dia untuk mendesain. Kemudian jasa kursus dan lain sebagainya. Itu jasa atau ijarah dalam hal perbuatan. Ya. Jadi ada 3 macam ijarah, kontrak atau sewa menyewa. Yang pertama manfaat orang, yang kedua manfaat barang atau benda, yang ketiga manfaat perbuatan. Nah, ini 3 itu. Secara hukum ijarah itu jaiz atau mubah, boleh saja. Ini sudah maklum bagi kita. Jadi dulu Rasulullah dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seseorang laki-laki, kemudian dari Bani Abdi bin Abdi sebagai penunjuk jalan. Nah,
Nah, itu pernah dilakukan dalam masa Rasulullah. Kemudian kita bicara rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya, kalau kita mau mempekerjakan orang, yang pertama ada istilah ajir. Ini kalau anak-anak muda sekarang ada plesetannya. Dari ajir kemudian ada tambahan n-nya, itu yang menjadi beda lagi istilahnya ya. Jadi ya ajir ya, ini ajir beda dengan yang lain itu. Nah, mungkin kalau biasa scroll TikTok atau scroll medsos paham yang namanya jir-jir-jir itu ya. Nah, ajir itu yang pertama itu tenaga kerja maksudnya, atau buruh atau pegawai. Yang kedua ada mustajir, orang yang mempekerjakan. Yang ketiga ada akotnya, akotnya jelas, ijab kabulnya. Akot itu bisa lafal secara lisan, bisa tertulis. Nah, ya, akot itu bisa dilafalkan seperti halnya nikah itu ya, atau cuma bisa tulisan, tertulis gitu, bisa. Gitu. Pakai WA pun bisa. Misalkan kita membuka lowongan pekerjaan, gitu ya, sudah diseleksi, kemudian diterima. Nah, diumumkan di WA bahwa kamu diterima dengan ijab kabul atau akad ini selesai, udah, itu sudah menjadi akad, bisa seperti itu, tulisan berarti. Kemudian yang keempat itu rukunnya harus ada ujroh. Ujroh ini atau gaji itu harus maklum, diketahui. Jadi kalau mau mempekerjakan orang harus jelas gajinya berapa, jelas. Misalkan tadi rata-rata UMR-nya 2 juta, ya jelas UMR-nya dikasih dalam 1 bulan gajinya 2 juta. Udah, tetap di situ. Nah, jangan tidak jelas. Kita mempekerjakan orang kemudian tadi dengan sistem bagi hasil sesuai barang yang terjual. Itu dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh begitu. Itu ujroh itu harus jelas, harus maklum, diketahui, ya. Kemudian manfaatnya berarti kemampuannya itu, kerjanya itu apa, itu harus jelas juga. Jangan sampai tidak jelas. Misalkan tadi jaga toko itu ngapain? Duduk-duduk saja, atau nerima pelayan, atau apa, atau bersih-bersih, atau yang lainnya, gitu. Jadi harus jelas. Misalkan juga pembantu itu harus jelas kerjanya apa saja. Apakah cuma nyuci saja, atau ngurus anak saja, atau cuma bersih-bersih, atau semuanya. Bisa jadi, harus jelas. Yang penting jelas dulu. Kalau diakadkan semuanya pekerjaan rumah tangga, ya udah. Kalau ridho, ya oke aja. Tapi kalau misalkan dibagi-bagi, karena beberapa artis itu kan beda-beda ya. Ngurusi anak ada sendiri. Terus kemudian yang bagian bersih-bersih ada sendiri. Bagian supir ada sendiri. Tukang kebun ada sendiri. Macam-macam. Nah, itu kan beda-beda manfaatnya. Maka harus dijelaskan di sini. Jadi rukun dari sewa menyewa orang, ijaratul ajir itu ada 5. Adanya ajir, adanya mustajir, kemudian ada akad, kemudian ada ujrohnya, gajinya, kemudian ada manfaat atau kerjanya itu apa. Nah, itu harus jelas. Ya. Kemudian harus ada juga syaratnya. Syaratnya itu ada 2. Syarat iniqad dan juga syarat sahnya. Syarat iniqad itu contohnya orangnya sudah balik. Balik itu mumayyiz,
umur 7 tahun, minimal 7 tahun, itu dia sudah bisa diakotkan untuk jadi pekerja. Ini minimal ini. Karena kalau sudah mumayyiz itu sudah boleh dia transaksi jual beli. Boleh. Jadi kalau nyuruh anak kalau belum 7 tahun itu lebih baik jangan. Karena belum mumayyiz dia tidak bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu belum mumayyiz kalau di bawah 7 tahun. Tapi kalau sudah 7 tahun dia sudah ngerti, uang sudah ngerti. Yang benar atau salah juga sudah ngerti. Maka boleh untuk bertransaksi jual beli. Biasanya kan gitu ya. Nak tolong belikan di warung. Gitu ya. Padahal anaknya masih 4 tahun, 5 tahun itu. Dia tidak tahu apa-apa gitu. Kembalinya berapapun kadang dia tidak tahu, tidak paham gitu. Uangnya itu ya. Nah, maka paling indah minimal 7 tahun. Termasuk juga ini sewa menyewa. Dia harus balik minimal 7 tahun sudah mumayyiz. Yang kedua berakal. Jadi tidak sah kalau kita menyewa orang tapi dia gila atau dia mabuk. Nah, tidak bisa gitu. Jadi harus berakal karena mabuk itu sudah tidak berakal. Dia tidak paham apa yang dilakukan itu, tidak paham itu. Tidak sadar dia. Kemudian dia bukan budak. Bukan budak. Kalau dulu itu masih ada perbudakan. Kalau budak itu ya sesuai tuannya. Budak itu bukan disewa, tapi dibeli. Nah, kalau perbudakan dulu itu bukan nyewa budak, tapi dibeli budaknya itu. Nah, jadi perbudakan itu dulu dibeli, gitu ya. Yang selanjutnya tidak ada paksaan. Jadi kalau kita menyewa orang, dia harus ridho. Orangnya juga mau melakukan pekerjaan itu, gitu. Tidak boleh dipaksa. Itu syarat ini iqatnya. Kemudian ada syarat sahnya. Dia harus ridho. Sahnya harus ridho. Sekalipun misalkan gajinya sedikit, ini bisa jadi kan, misalkan UMR-nya 2 juta, tapi ketika ridho, saya tidak bisa gaji 2 juta, bisanya 1,5 juta, mau ndak? Kalau orangnya mau, sah, sudah boleh itu dilakukan sewa menyewanya itu. Tapi kalau orangnya tidak mau, ya tidak sah, tidak boleh dilanjutkan. Maka ridho itu penting. Jadi kalau harusnya 2 juta minimal, ternyata tidak mampu ngasih 2 juta, cuma mampunya 1,5 juta. Kalau si pekerjanya itu mau, ya udah selesai, boleh dilakukan, itu ya. Kemudian jasa yang ditransaksikan, pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang haram. Ini kemarin-kemarin ada viral ojek pengantar minuman keras. Jadi gojeknya itu bukan gojek namanya, tapi ojek yang nganter minuman keras. Jadi nganter ke orang-orang, ke rumah-rumah. Ini pekerjaannya sebenarnya mengantar barang itu halal, tapi karena barangnya itu haram, ya jadi haram pekerjaannya itu. Itu maksudnya begitu. Mengantar barang itu boleh, cuma kalau mengantar barangnya itu barangnya haram, yang menjadi pekerjaannya itu haram juga, ikut kepada barangnya itu tadi, karena sudah diketahui barangnya haram. Kecuali kurir yang tidak tahu sama sekali ngantar barang. Kan ada misalkan JNT, JNE dan lain sebagainya, itu kan terbungkus kan tidak tahu isinya apa, ternyata
barang haram, ya asal dia ngantar saja tanpa tahu isinya, sah, halal aja pekerjaan itu. Tapi kalau sudah tahu, nah ini yang menjadi perhatian. Jadi pekerjaannya harus barang atau jasa yang halal, bukan yang haram. Kemudian ma'qud alaih, objek akadnya harus maklum, jelas. Objek akadnya tadi, objek akadnya gajinya berapa, kerjanya sampai jam berapa, gitu kan? Kemudian pekerjaannya apa saja, itu harus jelas. Nah, itu ya. Ini penting gitu. Supaya nanti kalau ada masalah, kita bisa kembali kepada poin-poin tadi. Nah, misalkan jatahnya kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Kok ini sampai jam 6? Nah, pekerja ini boleh menuntut lemburan. Nah, kalau di pabrik biasanya begitu. Kalau ada kelebihan waktu, dia ada otomatis jam lembur biasanya. Tapi kalau orang biasa, orang umum biasa, aturan itu biasanya tidak ada, tidak sampai tertulis gitu ya. Nah, maka ini harus jelas gitu ya. Nah, kalau di pabrik biasanya sudah tersistem itu. Kalau lebih 1 jam, nah, sudah ada lemburannya. Nah, itu. Jadi bentuk dan pekerjaannya harus halal juga. Jamnya, masa kerjanya juga jelas, gitu ya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Dan yang penting upahnya tadi. Upahnya harus jelas, diakotkan di awal. Ya. Harus saat akot itu. Boleh berupa uang, boleh berupa manfaat atau benda. Nah, ini macam-macam. Upah itu tidak harus melulu berbentuk uang, bisa juga benda. Misalkan, tolong antarkan barang ini ke Weleri. Nah itu ya, tolong antarkan ini ke Weleri. Nanti tak kasih makan. Nah misalkan, boleh kalau dia ridho. Nah itu, nanti uang bensin ditanggung misalkan. Tapi upahnya upah makan misalkan, boleh kalau ridho tadi itu. Boleh juga bentuknya bukan barang atau benda, tapi jasa. Tolong antarkan barang ini ke Weleri gitu ya. Nanti kamu tak bikinkan spanduk buat jualan kamu misalkan. Berarti kan dia menawarkan jasa pembuatan spanduk. Contohnya begitu. Boleh dibayar di muka, bukan di muka orang ya. Di muka itu dia awal gitu ya. Boleh bayar di belakang. Bukan tangannya belakang, tapi ketika sudah selesai pekerjaannya. Kira-kira pengen dibayar di muka atau di belakang? Biasanya kebanyakan di belakang kalau sudah bekerja. Sebulan bekerja baru digaji, kan gitu. Tapi bisa juga digaji di awal. Ini tak kasih di awal. Bisa. Seperti itu. Jadi secara teknis bisa macam-macam. Bisa dikasihkan di awal, ini gajinya kamu bulan ini 2 juta. Udah langsung. Jadi dia punya hutang untuk bekerja selama 1 bulan itu. Atau gajinya belakangan. Gajinya belakangan. Kalau sudah akhir bulan. Bisa seperti itu. Kemudian tenaga yang dicurahkan itu tadi harus sesuai kemampuan juga. Harus sesuai kemampuan. Orangnya kecil, kurus, misalkan ya, tenaganya sedikit, tapi suruh angkut-angkut material. Wah, ya kasihan kan gitu. Ini tidak sesuai kemampuannya gitu.
Jadi harus sesuai juga, jangan sembarangan gitu ngasih kerjaan gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga sesuai dengan kadar kemampuan orang yang mau bekerja, ya, yang bisanya apa gitu. Nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi semacam itu. Jadi kesimpulannya, dasar penentuan upah dalam Islam itu harus jelas. Intinya di situ. Upahnya harus jelas. Tidak boleh kita berdasarkan bagi hasil tadi. Kecuali sirkah. Kecuali sirkah. Tapi kalau sirkah kebanyakan orang itu belum paham. Sirkah itu harus jelas itu. Sirkah itu apa itu. Kebanyakan kan tidak tahu. Harus dipelajari dulu. Kalau sirkah bisa. Tiap hari itu untungnya berapa dibagi 2 bisa. Itu kamu yang jaga toko, saya yang ngasih modal biaya, bisa. Sirkah itu per hari bisa, per minggu bisa, per bulan bisa, atau per tahun bisa. Itu kalau sirkah bisa bagi hasil yang sesungguhnya. Tapi kan yang terjadi enggak. Yang kebanyakan yang di luar itu bukan sistem sirkah. Sistemnya ya kapitalis sosialis. Orang jualan, hasil jualan itu yang dibagi berapa persennya gitu. Artinya upahnya itu tidak jelas. Dalam sistem kapitalis, upahnya itu sesuai dengan taraf kebutuhan minimum masyarakatnya, itu upahnya berapa. Dalam sosialis itu sesuai nilai barang yang diproduksi, barangnya berapa. Kalau dalam Islam sesuai dengan manfaat yang diberikan. Manfaatnya apa? Yaitu gajinya gitu. Kenapa manfaat? Manfaat itu penting. Misalkan contoh arsitek. Arsitek itu kan tidak mengeluarkan tenaga besar. Dalam arti ototnya tidak besar-besar. Arsitek kan duduk saja di depan komputer, gambar, selesai. Tapi gajinya arsitek sama gajinya kuli, besaran mana? Arsitek. Kan dia mikir membuat dari nol, gimana desainnya ini supaya jadi barang yang diinginkan, kan gitu. Kalau kuli, tenaganya yang dipakai, dia tidak terlalu mikir ini kayak apa gitu, enggak. Yang penting sudah dikasih panduannya begini bentuknya kayak apa, pakai materialnya apa, jalankan, kan gitu. Lebih ke sifatnya teknis. Maka biasanya ya itu arsitek sama kuli bangunan lebih mahal gajinya arsitek. Seperti contoh Pak Ridwan Kamil itu, sekali dia buat desain arsitek masjid di Jawa Barat itu kan, termasuk di tempat-tempat lain itu sampai miliaran sekali dia buat desain itu. Tapi pekerjanya berapa? Tidak sampai miliaran. Paling banyak-banyaknya ya puluhan juta per orang ya. Itu bedanya di situ. Karena manfaatnya berbeda. Jadi semacam itu. Jadi kurang lebih seperti itu tentang penentuan upah bagi kita yang mau mempekerjakan orang atau kita bekerja. Intinya kalau dalam Islam harus jelas, baik dia upahnya, baik waktunya, gitu ya, waktunya jelas dan pekerjaannya jelas. 3 poin, upahnya jelas, waktunya jelas, pekerjaannya jelas. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kalaupun ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Tapi kita cukupkan dulu, kita tutup pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan, kalau tidak ada ya cukup.